Teman-teman sejarah Islam yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kami akan coba menceritakan kisah Siti Sarah dan Raja Lalim dari Mesir. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Menurut riwayat yang masyhur, saat berhijrah meninggalkan Babylon, Nabi Ibrahim pergi bersama Sarah. Ahli kitab menyebutkan, saat Nabi Ibrahim tiba di Syam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya, "Sungguh aku menjadikan negeri ini untuk para keturunanmu sepeninggalanmu." Nabi Ibrahim kemudian membangun tempat penyembelihan kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberi. Kubah bangunan ini dibuat menghadap ke timur Baitul Maqdis. Setelah itu, Nabi Ibrahim pindah ke Baitul Maqdis. Namun karena di sana terjadi kekeringan, kesulitan, dan harga barang-barang yang sangat mahal, akhirnya Nabi Ibrahim bersama yang lain pindah ke Mesir. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan, Ibrahim tidak pernah berkata dusta, kecuali 3 kali, yakni pertama, sesungguhnya aku sakit. Perkataan Nabi Ibrahim ini bahkan tercantum dalam Al-Quran. Kisahnya sangat terkenal, yakni ketika sang Nabi diajak warga untuk berhari raya menyembah berhala. Karena ucapan beliau, warga pun meninggalkan Nabi Ibrahim seorang diri di kampung mereka. Saat itulah sang Nabi beraksi menghancurkan berhala. Ucapan sesungguhnya aku sakit yang dilisankan Nabi Ibrahim sejatinya bukanlah dusta. Yang dimaksud Khalilullah dengan sakit bukanlah sakit fisik, melainkan jiwa. Betapa Nabi Ibrahim merasa risau dan berduka jiwanya karena melihat kesyirikan melanda warga. Nabi Ibrahim merasakan duka yang teramat sangat karena mereka tak mendengar seruannya untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala. Sebelum mengucapkan sesungguhnya aku sakit, Nabi Ibrahim sempat melihat ke atas langit. Warga memaknai bahwa Nabi Ibrahim melihat bintang dan meyakini bahwa bintang-bintanglah yang memberikan sakit kepada Nabi Ibrahim. Karena itulah mereka percaya dan pergi berhari raya. Ketika seluruh kampung sepi, termasuk tempat ibadah berisi berhala, Nabi Ibrahim pun bangkit membawa kapak. Beliau lalu menghancurkan seluruh berhala yang ada, kecuali berhala yang terbesar. Dengan cerdas, sang Nabi menaruh kapaknya ke berhala terbesar itu. Ketika warga kembali berhari raya, mereka terkejut dan histeris melihat patung-patung Tuhan mereka hancur berserakan. Mereka pun melihat hanya tersisa satu berhala besar dengan kapak di tangannya. Jika mereka meyakini berhala dapat bergerak, maka semestinya mereka menuduh berhala besarlah yang menghancurkannya. Namun mereka justru meyakini pastilah Ibrahim yang melakukannya. Kedua, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Dengan geram, warga memanggil Nabi Ibrahim ke tempat ibadah mereka. Nabi Ibrahim dituduh melakukan penghancuran terhadap semua patung berhala. Engkaukah yang membuat seperti ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Tanya mereka. Lalu apa yang diucapkan sang Nabi? Nabi Ibrahim berkata, bahkan yang melakukannya adalah patung yang paling besar itu. Kalimat Nabi Ibrahim dianggap berbohong karena sebetulnya sang Nabilah yang menghancurkan patung-patung berhala itu. Namun sebetulnya ucapan Nabi Ibrahim bermakna suruhan kepada warga agar menanyakannya kepada patung yang terbesar yang dianggap mereka sebagai Tuhan. Maksudnya, tanyakanlah kepada patung besar itu jika memang mereka bisa berbicara. Karena itulah ucapan sang bapak para nabi itu bukanlah sebuah kebohongan. Tentulah patung tak bisa berbicara apalagi memegang kapak dan menghancurkan patung saingannya. Jikalau para warga memiliki akal sehat, pastilah mereka akan mengimani Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hati mereka telah mati dan buta hingga tak melihat kebenaran. Sebaliknya,
mereka justru menyeret-nyeret Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api yang menjilat-jilat. Bahkan ketika Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api, mereka pun tetap saja tak beriman. Ketiga, dia adalah saudara wanitaku. Adapun momen ketiga Nabi Ibrahim berbohong ialah ketika beliau dan istrinya Sarah melakukan hijrah. Suatu hari, beliau dan Sarah yang sangat jelita memasuki wilayah yang dipimpin seorang raja zalim. Saat Nabiullah masuk ke negeri tersebut, tersiar kabar ke telinga raja tentang kedatangannya bersama seorang wanita yang sangat cantik. Sesungguhnya, di wilayahmu ini ada seorang pria dengan wanita yang sangat cantik, ujar seorang petugas kerajaan. Maka dipanggillah Nabi Ibrahim ke hadapan raja. Sang raja zalim bertanya, "Siapakah wanita yang bersamamu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Dia adalah saudara perempuanku." Ucapan Nabi Ibrahim ini dianggap dusta karena Sarah bukanlah saudaranya, melainkan istrinya. Namun sebetulnya Nabi Ibrahim tidaklah berdusta karena setiap orang beriman adalah saudara. Karena itulah Sarah pun saudara seiman Nabi Ibrahim. Saat menemui Sarah, Nabiullah berkata, "Wahai Sarah, di dunia ini tidak ada yang beriman selain aku dan engkau." Raja zalim ini menanyaiku, lalu aku mengatakan kepadanya bahwa engkau adalah saudara perempuanku. Maka janganlah engkau mendustakanku. Nabi Ibrahim mengatakan Sarah sebagai saudaranya karena tahu betul maksud sang raja. Jika ia mengatakan Sarah adalah istrinya, maka sang raja akan membunuh Ibrahim dan menculik Sarah. Karena itulah Nabi Ibrahim mengatakan Sarah adalah saudarinya dengan harapan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja mengirim utusan untuk memanggil Sarah. Setelah Sarah masuk, si raja berusaha meraih Sarah dengan tangannya, namun ia tertimpa petaka. Si raja berkata, "Berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Aku berjanji tidak akan menyakitimu." Sarah kemudian berdoa kepada Allah. Si raja itu pun terlepas dari petaka yang menimpa. Setelah Sarah masuk, si raja berusaha meraih Sarah dengan tangannya, namun ia tertimpa petaka. Si raja berkata, "Berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Aku berjanji tidak akan menyakitimu." Sarah kemudian berdoa kepada Allah. Si raja itu pun terlepas dari petaka yang menimpa. Namun setelah itu si raja berusaha meraih Sarah lagi untuk kali kedua. Sama seperti sebelumnya atau bahkan lebih keras. Si raja kembali tertimpa petaka. Ia berkata, "Berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Aku berjanji tidak akan menyakitimu." Sarah kemudian berdoa kepada Allah. Si raja itu pun terlepas dari petaka yang menimpa. Si raja kemudian memanggil salah seorang ajudannya dan berkata, "Yang kalian bawa ini bukan manusia, tapi setan." Raja kemudian menghadiahkan Hajar kepadanya sebagai pelayan. Sarah kemudian pulang menemui Nabi Ibrahim yang saat itu tengah sholat. Nabi Ibrahim berisyarat dengan tangannya seakan bertanya bagaimana kondisinya. Sarah berkata, "Allah membalikan tipu daya orang kafir, berbalik menimpa dirinya sendiri, dan dia menghadiahkan Hajar kepadaku sebagai seorang pelayan. Wallahu a'lam."